Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang step 1 sampai dengan step 7, di mana step 1 sampai dengannya telah kita diskusikan pada minggu yang lalu. Jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan step yang ke-6 dan yang ke-7. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan step yang ke-6 dan step yang ke-7. Saudara Patricia, mungkin bisa dibacakan suruhan dari step yang ke-6. Step ke-6 yaitu self-study. Self-direct study untuk mencari literatur yang diperlukan untuk menjawab learning objective. Mahasiswa dilarang membagi tugas berdasarkan learning objective, tetapi boleh membagi berdasarkan sumber belajar. Sumber belajar itu harus jelas dari textbook, jurnal, dosen pakar, internet, ataupun sumber lain. Terima kasih teman-teman yang sudah paham yang suruhannya. Baik, untuk menghemat waktu kita akan langsung saja menyampaikan apa yang sudah kita temukan atau yang sudah kita searching. Baik, siapa yang ingin menambahkan untuk masalah yang pertama? Saya mau bicara angkat anak dulu. Baik, kalau yang belum ada, saya ingin menambahkannya untuk bagian CRT. Jadi dari hasil yang saya temukan, CRT itu merupakan tes cepat yang digunakan untuk menilai aliran darah melalui jaringan perifer. Ini adalah tes cepat yang dilakukan pada dasar kuku untuk memantau jumlah aliran darah ke jaringan dan dehidrasi. Jadi ini saya dapatkan dari Fisiopedia. Dasar kuku untuk memantau jumlah aliran darah ke jaringan dan dehidrasi. Fisiopedia.com. Baik, terima kasih. Ya, siap. Baik teman-teman, jangan lagi menambahkan lagi untuk masalah CRT. Baik, Suster Siska. Baik, terima kasih. Dari saya itu menurut pendapat saya yang saya dapat itu CRT itu adalah terapi untuk pasien gagal jantung. Terapi untuk pasien gagal jantung dengan disfungsi ventrikal kiri. Ventrikal kiri dan gangguan sinkronisasi kontraksi jantung. Di sini semua. Kita nggak sih?
mungkin bisa dilanjutkan jawabannya. CRT adalah terapi untuk pasien gawat jantung dengan disfungsi ventrikel kiri dan gangguan sinkronisasi kontraksi jantung. Kenapa sih? Dengan disfungsi ventrikel kiri dan gangguan gangguan sinkronisasi kontraksi jantung. Sumbernya? Nah, ini menurut Cromwell dalam Cromwell Heart Disease 2019. Menurut Cromwell Bron BROWN BRA enggak ya BRAUN DSA Brown terus BALD ini iya. udah. Terima kasih Suster Ita. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Habis ya Iya. itu yang kemarin Iya. bawa itu jangan ketuanya yang lainnya aja yang lainnya biar dia lebih Selanjutnya yang Baik, silakan Aisyah. Ya. Oke. CRT dilakukan dengan menekan jari selama 5 detik dengan tekanan sedang pada suhu sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius. Waktu pengisian alveolar selama 3 detik atau Jadi dilakukan dengan menekan Gak usah jari. semua deh. Menekan jari gitu deh. Ya, Ini dikirim ya. Sumbernya dari mana, Alexa? kimia care. Primari. sudah. Apakah Saudara Aisyah sudah menambahkan semuanya? Terima kasih. Baik, masalah yang kedua, siapa yang ingin menambahkan? Baik, silakan soalnya. Sterno yang kedua. Sterno yang kedua. Dan baik. Baik, kemarin di sini kan menjelaskan bahwa pasien ada menggunakan alat bantu nafas termoflebomastoideus. Di sini yang saya dapat dari otot sternocleidomastoid sendiri itu adalah otot terbesar di bagian depan leher. Otot ini terdiri dari dua bagian otot, dimulai di bagian bawah leher dan berakhir di dasar tengkorak. Jadi dari bagian leher kita ini, itu perannya itu, fungsinya itu untuk memalingkan kepala menghadap ke kiri atau ke kanan, memiringkan kepala ke bahu, ke kanan atau ke kiri, menunduk, seperti membantu itu. Dan peran lainnya itu juga ada untuk menjaga postur tubuh dan bernapas. Nah, di sini saya ambil ini karena dalam soal itu kan ada pasien menggunakan alat bantu nafas ya. Jadi itu arti untuk membantu pernapasannya. Otot ini bekerja sama dengan otot leher lainnya untuk mengangkat tulang dada dan tulang selangka saat menarik nafas.
Oke, untuk sumbernya suster. Sumbernya sendiri itu dari Siloam Hospital mengenal otot sternocleidomastoid. Teman-teman, sementara ini dikirim ke grup dulu ya. Tadi kita omongin, tapi tadi yang berjalan tadi sama sebenarnya dikirim ke grup karena ini masih nggak nyala speaker. Oke. Baik, terima kasih Suster Siska. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi untuk masalah sterno. Baik, Agatha. Jadi suster kan udah menjelaskan secara detailnya. Nah, jadi saya tuh mau tambahkan tentang gangguan kesehatan yang dapat menyerang otot sternocleidomastoid. Yang itu pertama itu ada sindrom sternocleidomastoid yang dimana kondisi ini terjadi akibat terbentuknya miofascial trigger point pada otot sternocleidomastoid. Aktifnya trigger point ini dapat menyebabkan rasa nyeri baik di tempat yang ditekan maupun di area lain yang terhubung oleh saraf. Kemudian ada temporomandibular joint disorder yang terjadi ketika otot atau ligamen yang menopang sendi temporomandibular mengalami iritasi atau cedera. Gejala ini ditemukan biasanya adalah nyeri atau kesulitan membuka rahang. Yang ketiga itu ada torticollis. Jika otot sternocleidomastoid terlalu pendek dan menegang, hal ini bisa menyebabkan kepala secara alami berputar atau miring ke satu sisi. Jadi torticollis terbagi menjadi beberapa jenis, namun biasanya muncul sejak awal. Itu dari saya tentang gangguan kesehatan yang dapat menyerang otot sternocleidomastoid. Baik, terima kasih untuk penjelasan. Sudah. Baik. Mungkin ada yang menambahkan lagi. Baik, silakan saudara Kapil. Jadi suster sama Agatha tadi kan sudah mau menjelaskan. Jadi sini saya menambahkan perawatan umum untuk otot skill Jadi perawatannya itu meliputi yang pertama terapi panas atau dingin untuk meredakan peradangan dan nyeri. Yang kedua ada peregangan untuk memperkuat dan memanjangkan serat otot. Yang ketiga pijat untuk merelaksasikan dan mengundurkan otot. Yang keempat perawatan manipulasi osteopatik. Yang kelima alat fisik. Oke, itu sumbernya ya. Dari Cleveland Clinic. Nanti dikirim ke grup ya. Iya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menambahkan. Kita lanjut ke masalah yang berikutnya. Pollen. Baik, silakan dari Maria. Baik, dari sumber yang saya dapat, jadi ceftriaxone ini adalah antibiotik generasi 3 yang berasal dari antibiotik generasi ketiga yang berasal dari golongan cephalosporin antibiotik ini bekerja dengan cara menghambat sintesis
Dapat tidak? Yang diperlukan untuk pembentukan dinding sel bakteri. Untuk pembentukan dinding sel, Sumbernya? sumbernya dari Journal of Herbal, Clinical and Pharmaceutical Science. Jurnal Ya, Journal of Herbal, Clinical NDIT. Maria. Baik, ini ada teman-teman lagi. Baik, silakan sebaliknya Ayun. Yang saya dapat tuh sama kayak punyanya Nadia, yaitu Cefotaxim itu adalah antibiotik beta lactam yang tergolong cefalosporin generasi ketiga. Beta Lactam yang gunanya itu untuk mengobati strain bakteri rentan yang mempengaruhi saluran pernapasan bawah, untuk mengobati strain bakteri bakteri rentan yang mempengaruhi yang mempengaruhi ya itulah yang mempengaruhi mana nih Sumbernya? saluran kawasan. Sumbernya dari National Library of Medicine. Library of Medicine. TIO. Cina. Ini. Cina. Oh, Cina. Cina enggak? Teman-teman ini baru ya? Ya. Baik, terima kasih kepada yang ingin makan lagi. Baik, silakan Pak Yusuf. Cefotaxim itu merupakan obat yang indikasinya untuk infeksi saluran pernapasan, terutama pneumonia, infeksi saluran pernapasan, terutama pneumonia, infeksi THT, Infeksi hati. dan PSK. Oh. Sumbernya? Sumbernya dari MIMS. Kalau sudah semua, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi. Oke. Baik, kita lanjut ya. Folder. Oke, lanjut ke masalah yang berikutnya. Folder. Silakan Sister. Jadi folder itu kan posisi, kalau di sini posisi duduk. Posisi folder merupakan posisi tengah duduk dengan sudut sandaran antara 90 derajat. Bagian kepala tempat tidur dinaikkan. Posisi duduk ini dilakukan bekerja untuk mempertahankan serta meningkatkan kenyamanan dan memberikan ruang pada pernapasan pasien. Aku dapat dari Kemenkes.
ke manifest. Baik, silakan saudara semuanya untuk menambahkan tadi. Kalau yang saya dapat itu posisi polar itu kan posisi tengah duduk. Terus di bagian atas tempat tidur tuh yang diangkat sebagian tuh antara 45 sampai 60 derajat. Jadi posisi ini juga digunakan pada pasien yang mengalami kesulitan bernapas. Karena pada posisi ini gravitasi menarik diafragma ke bawah sehingga memungkinkan ekspansi dada dan paru yang lebih besar. Yang bertujuan Pada pasien yang mengalami kesulitan bernapas digunakan. Sumbernya itu Kava Care. apa? Kava Care. CA. K. Kava Care. V. Pakai V Veronica. V. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Ada yang menambahkan lagi? Baik, silakan saudara Leonora. Baik, saya akan menambahkan sedikit karena sudah dijelaskan semua oleh penasihat secara sebelumnya. Saya akan menambahkan sedikit. Nah, salah satu tujuan utama dari posisi duduk follow yaitu untuk meningkatkan saturasi oksigen. Sumbernya Osmosis. osmosis ya. Ini dihapus ya teman-teman. Baik. Baik, kita lanjut ke masalah yang berikutnya. Step berikutnya. Siapa yang menambahkan? Baik, silakan. Dina. Kemarin kita berdiskusi ya, berdiskusi terus juga jawaban dari mana yang kemarin kan diagnosis medisnya itu yang cocok itu ISPA kan ya. Tapi kalau dari kejiwaannya itu lebih mengarah ke pneumonia ya, pneumonia. Soalnya emang si kedua penyakit itu tuh berhubungan ya kan, sama-sama menyerang saluran pernafasan ya. Tapi kalau dari gejala yang ada pada kasus itu lebih cocoknya pneumonia karena di gejala itu juga di gejala itu tuh bisa ditandakan pneumonia karena adanya demam, terus ada kesulitan bernafas, sesak nafas, lalu ada batuk berlendir.
nyeri otot. Nah, sedangkan kalau gejalanya itu lebih mengarah ke batuk, perut bersin, pilek, hidung dan pengembangan sesak nafas dengan perut. Jadi mungkin diagnosis medisnya itu yang cocok ke pneumonia. Sumbernya dari Sumbernya dari Belos NH. ini kan virus sehat. Sudah? Baik. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan lagi. Silakan saudara Karin. Baik, terima kasih. Tadi di slide-nya itu apa yang Suaranya bisa dibesarkan. apa yang kita akan di atasnya diagnosis medis ya. Di sini itu kami menemukan untuk bisa menentukan penyakit apa yang pasien. Dan di sini juga kita bisa perlu tahu isi dari sistem medisnya terlebih dahulu. Seperti contoh penyakitnya itu di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 2, yang kedua ada tensi inisial, yang ketiga ada asma bronkial. Kalau dari sumbernya di sini itu Ada diabetes. Diagnosis medisnya diabetes mellitus tipe 2 sama hipertensi inisial. Terus yang terakhir ada asma hipertensi. esensial. Terus tuh Terus terakhir ada asma. oh, asma. Sumbernya Dari sini kami dapat sumbernya itu dari Bukan sumber sih, maksudnya pendapatnya aja. Iya, menurut Iya. sumber sih. Tadi berarti Nah, pendapatmu udah yang langsung ingat itu. kan dari kasusnya, tapi enggak usah. oke. Biasa kalau mau bilang sesuatu itu Tapi kalau sumbernya di sini. Berarti kan menurut pendapat coba aja dari kasus. Tapi kan nggak benar, tadi kan udah kita harusnya ini sumbernya kan. Kalau minggu lalu kan baru kita pendapat kita. Nah ini kan lebih fixnya gitu loh. Kan kita buka di SDKI, CV, SKI apa gitu kan. Jadi pakai kan ya mas. Iya. Karena di sini tuh sumbernya itu kapasitas kedokteran. Di sini tuh meringkaskan sebuah histologis atau penyakit yang kita pasien. Ringkas menjadi satu. Terus sumbernya. Kan medis ya, dari dokter. Slide kapital kedokteran. Slide SL, slide A. Ini Kedokteran. Sudah? Baik, terima kasih Rio. Mungkin teman-teman menambahkan lagi. Oke, baik, jika tidak ada kita lanjut ke suster ingin menambahkan. Oh iya. Lalu ke yang berikutnya. Baik teman-teman, siapa yang ingin menambahkan masalah yang berikutnya? Ya, tentang keluhan setelah. Saya itu keluhan utamanya itu sesak napas. langsung ke yang kedua. Yang keluhan utama enggak, yang kedua itu kan yang pertama. Keluhan utama. Keluhan utama pada pasien. Sesak napas. Iya, sesak napas. Silakan menambahkan. Jadi kenapa keluhan utamanya itu sesak napas? Karena kita melihat dari data subjektif dan objektifnya.
data subjektif yang disebutkan pada kasus itu kan pasien mengeluh sesak napas, terus batuk sejak 5 hari disertai sekret kental yang sulit. Jadi data objektifnya itu napas cepat dan dangkal, penggunaan otot bantu nafas, terus mukosa bibirnya kering dan wajah pucat, suara ronki pada auskultasi, pasien merasa nyaman pada posisi volar, dan suhu pasien itu 38,5 derajat. Terus pasien diberikan terapi yang diberikan termasuk oksigen, antibiotik, dan antipiretik. Jadi sumber yang saya ambil itu dari kasus, menurut kasus. Sudah? Baik, kita lanjut ke masalah yang berikutnya, yaitu diagnosa keperawatan. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan untuk diagnosanya. Udah Pak? Udah ya, ini aja. Panjang, tapi kan Enggak banyak, enggak. yang mana keluhan utamanya? Iya. Sertifikat Keluhan utamanya itu aja. kita aku pakai sih ya. Iya, sudah. Itu. Coba tuh. Komentarnya udah bagus. Lanjut sih. Oke, untuk masalah diagnosa keperawatan, Tapi yang ini terus yang mana yang saya jelaskan? Itu di mana di kamar aja. Ini kalau kan kalau sudah apa yang ingin menambahkan untuk diagnosa keperawatan? Diagnosa. Silakan, Bu Desi. Jadi menurut saya diagnosa keperawatan yang sesuai dengan kasus tersebut yaitu bersihan, jalan nafas tidak efektif. Maaf, bukan soalnya sedikit. Diagnosa keperawatannya yaitu bersihan, jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan proses infeksi, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, suara ronki, frekuensi nafas berubah. berhubungan apa dengan Bersihan, jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan proses infeksi, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sumbernya? Terus ya Kak. misalkan Mungkin teman-teman yang menambahkan lagi. Baik, saya ingin menambahkan lagi. lalu yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif, berhubungan dengan hambatan upaya nafas, dibuktikan dengan penggunaan otot bantu pernapasan
Kayak sterno. Berhubungan dengan upaya nafas. Upaya nafas. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Dibuktikan dengan penggunaan otot bantu pernafasan. Yang sternocleidomastoideus dan pola nafas abnormal, artinya cepat dan dangkal. Sumbernya ada Kak? Iya. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman ingin menambahkan lagi. Baik, silakan kasih. Dengan satu perawatan itu kita ada hipotermia berhubungan dengan proses penyakit. Dibuktikan dengan suhu tubuh di atas nilai normal. Suhu tubuh di atas nilai normal. Kulit terasa hangat. Sumbernya SDKI. Lanjut ke masalah yang berikutnya, yaitu tentang pemeriksaan penunjang. Teman-teman mungkin ingin menambahkan? Silakan Kak. Jadi sesuai kasus yang saya lihat itu saya ambil ada beberapa muncul-muncul yang dulu dilakukan orang itu bisa melakukan ronsen toraks. Kenapa dikatakan ronsen toraks? Karena pasien di situ kan ada batuknya, suara nafasnya itu ronki. Terus dia juga mengalami demam kan suhunya itu 38,5 kalau nggak salah. Nah itu mungkin terjadi karena bisa jadi karena infeksi saluran nafas. Terus yang kedua itu bisa mengecek darah, analisis darah. Karena kan pasien di situ dia kasusnya itu menggunakan oksigen tambahan. Nah mungkin bisa terjadi karena pasien itu mengalami pneumonia. Ronsen toraks sama pemeriksaan darah lengkap. Sumbernya itu dari kasusnya. Baik, terima kasih. Teman-teman yang menambahkan lagi, baik silakan Suster. Dari saya hampir sama. Suster. Oh, dari saya hampir sama dengan Agatha, tapi di sini pertama saya ambil tes penunjang dari penyakit ISPA yang sempat ini Maria katakan itu. Pertama ISPA dulu, itu penunjangnya itu tes laboratorium, kemudian tes darah, yang laboratorium tes darah.
laboratorium itu tas. Iya. Kemudian itu melakukan ronsen dada, ronsen itu untuk meninjau lebih jauh kondisi paru-paru pasien karena merujuk pada pneumonia tadi. Dan untuk pneumonia sendiri itu ada pemeriksaan penunjang untuk pneumonia. Yang kedua, yang tadi penyakit kedua yang kedua tadi yang pneumonia. Dia itu hanya alas. Itu pemeriksaan penunjangnya itu pemeriksaan laboratorium itu darah, kemudian dengan uji PCR. Itu mengapa? Karena untuk PCR itu untuk mengidentifikasi mikrobiologi patogen dalam pernafasan, karena kan dalam ini kasus itu kan gejala atau apa utamanya itu kan infeksi saluran pernafasan, sesak napas. Baik, terima kasih Ustaz Siska. Mungkin teman-teman yang menambahkan lagi. Silakan Git. Rumus penunjang itu melakukan pemantauan saturasi oksigen. Kalau kasih Suster tadi sumbernya dari apa, sorry? Oh, minta maaf, siloam. Siloam, gitu kan? Siapa? Oke, next skip deh. melakukan pemantauan saturasi oksigen. Udah. Sumbernya? Dari kasus. Baik, terima kasih Git. Baik, sudah semua atau ada yang menambahkan lagi? Next, kita akan beralih ke masalah berikutnya, yaitu tindakan implementasi. Ini teman-teman ada yang menambahkan? Oke, sebentar Nora. Oke, silakan. Baik, implementasi dari diagnostika analisis. Suaranya lebih kuat. Implementasi dari diagnosis keperawatan besi antara tidak efektif. Yang pertama itu memposisikan pasien semipolar atau polar. Yang kedua menganjurkan teknik batuk efektif. Dan yang terakhir memonitor pola nafas seperti frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Saturasi. Iya. Masa saturasi. Memonitor pola nafas. Lambung, frekuensi, memonitor pola nafas.
kalau mau menambahkan tinggal angkat dan jadi tindakannya ada tiga, kebersihan, terus apa lagi? Iya, kayak sesuai Ya. Aku mau yang dibuat dari Menyediakan hubungan yang dingin. Habis itu tambahkan atau pastikan pakai bilang terima kasih Siska. Teman-teman ada yang menambahkan lagi? kurang satu. Kurang satu ya. Patris. Yang tadi satunya apa? Apa yang sudah tadi? Ini bersihan. Pertanyaan yang kamu sebutin tadi. Pola nafas ya? Pola nafas ya. Kurang pola nafas tidak ya? Siapa kira-kira yang mau? Clara mungkin atau Alexa? Atau Maria atau Kamar itu implementasi. apa sih Sar? Kamar implementasi. Iya. Sekarang apa? Implementasi. Iya. Jadi yang menurut saya itu implementasi kita itu apa? Memantau respirasi. Oh, kan juga ada diagnosanya suster juga kan. Nah, Sesuai itu dengan- sesuai diagnosa. Kurang satu apa tadi Pak sekolah nafas tidak efektif. Ya.
Sudah bersih. Ini sama ini berarti. Maria mau? Pertahankan ketahanan dalam nafas. Pola apa? Pola nafas. Pola nafas tidak efektif. Pertahankan ketahanan dalam nafas. Agak keras ya, Maria. Lebih keras dari saya. Patenan. Jaga nafas dengan headlip. Ya. Ya. Ini. Ya. Dan chin lift. Hah? Chin lift. Chin lift. Chin lift. Chin. Chin. C-A-N. Chin. Lift. Udah ini. L-I-F-T. L-I-M-T. L-I-F-T. Lift. Ini. Yang kedua, posisikan semi follower atau follower. Lakukan pengisapan lembut kurang dari 15 menit. Sebenarnya Oke, ya teman-teman, ini adalah hasil dari jawaban kita bersama, dan sekali lagi saya berterima kasih, dan saya juga menanyakan apakah ada teman-teman yang masih kurang puas atau ingin menambahkan lagi. Nah, oke. Aisyah? CP bagaimana? Masih proses. Baik, karena jawaban sudah semua, berapa step? Yang bersihkan jalan nafas itu implementasi bersihkan jalan nafas apa itu? Follower. Terus posisi Ada yang bisa tambahkan? Yes. Gimana sudah? Ada yang bertambah? mungkin apa itu kan nanti
implementasinya itu mungkin tanpa observasi frekuensi atau pola nafas dan pasien itu tuh memonitor pola nafas. Iya, itu folder, terus habis itu menganjurkan teknik bantu efektif, itu yang ketiga itu memonitor pola nafas. Aku juga kalian. Iya, sudah ngomong. Itu pola nafas. Habis, Udah kan please. habis ketua ada lagi. Bunyi nafas ini nafas tambahan nggak di observasi lagi harusnya memonitor. Siapa ingin menambahkan sesuatu teman-teman? Oke sih. Bagaimana saya ingin menambahkan sedikit tentang tujuan folder. Tujuannya untuk mempertahankan serta meningkatkan kenyamanan dan memberi contoh pada pernapasan pasien. Terima kasih. Kirim juga ya. Sama sumbernya folder kan ya? Iya. Tujuan folder. Baik, teman-teman, karena semua jawaban sudah kita temukan, sekali lagi terima kasih dan mungkin kita akhir saja untuk diskusi hari ini. Mari kita tutup diskusinya dengan doa. Doa, oke, doa. Baik, silakan suster sekarang untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita tenang, menegakkan hati, marilah kita berdoa dan kita katakan kita yang berkudus. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu yang kami bersyukur untuk segala berkat-Mu yang telah kami alami beristimewa di sepanjang diskusi kelompok kami ini. Kami bersyukur bahwa masing-masing kami dapat memberikan pendapat kami dan kami mohon semoga apa yang telah kami sampaikan bersama ini menjadi bahan benar dari hasil diskusi kelompok kami dan kami mohon kami untuk segala aktivitas kami selanjutnya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. dari tadi.